keamanan produk, dan labelisasi wajib sesuai Permenkes dan BPOM. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Oke, terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Mbak Yuliana. Lengkap banget, lengkap banget. Mungkin karena memang sudah 8 menit ya, untung masih mencukupi waktunya. Sedikit mungkin sedikit komentar dari saya dan pertanyaan ya kali ya. Ini jenis sayur yang digunakan apa aja, Mbak? Untuk yang saya buat bahan paparan ini bayam, Bu. Untuk buahnya itu stroberi. Oke, berarti untuk sayur dan buah ini persentasenya berapa persen? Persentase untuk apanya ya, Bu, maksudnya? Dalam satu pas mau bikin nih. Nah, Iya. perbandingan sayur sama buahnya berapa persen? Kalau untuk buahnya sekitar 200 gram, Bu. Itu kan nanti kita haluskan. Untuk sayurnya sekitar 150 gram. Oke. Dihaluskan dulu ya, dihaluskan, bayam dihaluskan, strawberry dihaluskan pakai air lagi, terus Ya, pakai sekitar susu. 100 mili. Pakai susu 500 mili, Bu. Itu sekali produksi 25 cup hasilnya. Oke. Oh, berarti rasanya ada penambahan essence atau murni dari strawberry? Murni dari stroberi sama bayam. Oke, tambahan gula? Gula sekitar 4 sendok aja sih, Bu. Buat pemanis kan, Bu, ya. Takutnya kalau nggak pakai gula malah anak-anak nggak suka. Iya benar. Malah gulanya kalau kata saya mah jangan terlalu banyak ya. Nanti dia sugar rush. Tapi ya iya sih karena ada tambahan bayam itu takutnya. Oh, tunggu, bayamnya mentah ya? Di itu dulu, Bu, kita steam dulu. Oh, blanching. Iya. Oke. Sejauh ini bagaimana komentarnya dari anak-anak? Ini khususnya anak-anak ya, target pasarnya kan? Bagaimana menurut Untuk mereka? komentar pasarnya sih rasanya juga enak, Bu, ya. Sudah sesuai selera anak-anak. Cuman yang bayam kan kita kan antara buah dan sayur mungkin berbeda kan, Bu. Untuk overan ke es krimnya kan juga berbeda. Itu yang bayam Putus. Ini saya yang terputus atau Mbak Yuliananya ya? Oh, Mbak Kayaknya Mbak Yuliananya. Yuliananya. Iya, oke. mohon Gimana maaf, Mbak Bu. Yuliana? Ya, lanjut. Ini sampai mana tadi? Kayaknya keputus ya, Bu. Iya, sampai respon testimoni anak-anak. Respon testimoninya rasanya sudah enak. Ah, Yang untuk yang stroberi sudah lembut, cuman yang bayam mungkin teksturnya agak sedikit berbeda dengan stroberi ya, Bu. Itu kurang lembut. Jadi mungkin nanti bisa di trial untuk pembuatannya lagi. Oh, Apanya oke. yang salah? Berarti satu. Oh, Mbak Yuliana ini bikin es krim stroberi dan es krim bayam, bukan di bayam dan strawberry dicampur, bukan ya? Beda, Bu. Oh, oke. Saya pikir digabung. Baik. Berarti yang lebih dominan diminati adalah yang strawberry ya? Iya, untuk yang bayam rasanya sudah, cuman mungkin dari teksturnya itu yang kurang lembut, Bu. Oke. Pakai pengemulsi? Emulsinya SP. Oke. Pakai ya padahal ya. Ya mungkin dari seratnya ya, karena dari bayam kan ada serat. Mungkin seratnya itu yang mengganggu. Oke, next mungkin perbaikan lagi ke tekstur dari teknik penghalusan bahannya biar tekstur es krimnya semakin baik ya Mbak Yuliana. Good Ya, luck sip, ke Bu. depannya. Semoga ada jenis tambahan sayur-sayuran atau buah-buahan lainnya yang bisa ditambahkan. Biar semakin bervariasi es krimnya. Oke, good job Mbak Yuliana. Give applause dong untuk Mbak Yuliana. Terima Next. kasih, Bu. Oke. Next Mbak Linda, sudah siap?
Silahkan. Ini Mbak Linda ya? Oke, Bu, selamat silakan. malam. Selamat malam, Ibu. Ya, Malam. sudah saya share ya, Bu? Sudah terlihat, tapi belum full screen ya? Coba full screen dulu. Sudah, Bu? Belum. Sudah. Belum Belum full full screen. screen, ya. Atau nih kayaknya masalahnya sama deh kayak Mbak Yuliana tadi. Nggak usah full screen, langsung di ini aja, langsung di Di sharing aja ya, Bu? Sharing biasa. Oke, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan saya Linda Sarimanalu dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan usaha dari Nugget Tahu. Kenapa saya pilih nugget tahu? Karena produk olahan pangan yang berasal dari bahan baku tahu, dan nugget tahu ini dibuat dari bahan berkualitas yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Nugget tahu cocok untuk konsumen yang ingin makan sehat dan ringkas serta menginginkan adanya inovasi dari produk pangan. Nah, di sini strategi pemasarannya seperti bekerja sama dengan tempat perbelanjaan yang ada di sekitar untuk menjadi mitra kerjasama guna memperkenalkan produk nugget tahu lebih banyak dikenal masyarakat, dan ada juga strategi pemasaran dengan cara penjualan langsung kepada rekan kerja, kerabat, dan sanak saudara lainnya atau masyarakat di sekitar lingkungan. Dan ada juga penjualan online yang dimana dilakukan secara online melalui berbagai aplikasi online shop. Calon konsumen dapat memesan dan mendapatkan produk secara online. Nah, di sini untuk strategi pemasaran di mana target pasarnya itu kepada masyarakat umum, anak kos, rekan kerja, dan juga penyuka makanan vegetarian, Ibu. Dan untuk customer relationship-nya ada di produk ini bisa didapatkan dengan harga penjualan di 15.000 per kemasan dan mendapatkan harga spesial dengan pembelian lebih dari 1 box. Nah, untuk dari Sebentar Mbak Linda, sorry. Ini slide-nya belum berubah. Full screen-nya mending di escape dulu, terus biar nah oke, sudah berubah. Oke, lanjut. Oke, untuk di data keuntungan penjualan produk di sini untuk dari bahan baku dan kemasan secara rinci sudah saya rincikan di sini, Ibu, dengan modal di 22.000 dan harga penjualan per box itu ada di Rp15.000 dengan keuntungan penjualannya itu 23.000 dan keuntungan per piece nugget tahu itu di 3.200. Dan usaha nugget tahu ini dapat dijalankan atau dilanjutkan untuk kedepannya. Nah, untuk umur usaha yang diharapkan untuk usaha nugget tahu ini dapat berjalan hingga jangka panjang 5 tahun ke depan. Dengan tujuan jangka pendeknya ada di 1 tahun awal dengan mencari pengalaman dari dalam berbisnis makanan, memperluas wawasan berbisnis, dan membangun tim penjualan guna mempercepat pertumbuhan bisnis yang dijalankan. Dan ada juga tujuan jangka menengah yaitu di 1 sampai 3 tahun, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menyediakan produk nugget tahu sebagai salah satu makanan sehat yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan ketiga ada di tujuan jangka panjang yaitu di atas 5 tahun membuka gerai offline dan memperluas penjualan online, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Nah, untuk di pengembangan teknis dan teknologi di sini untuk teknisnya peningkatan skala bisnis sehingga memiliki gerai offline dan meningkatkan penjualan pada online, dan untuk teknologinya ini ada di shredding blade untuk alat pemarut wortel yang memiliki teknologi lebih canggih sehingga menghemat waktu pada proses pembuatan nugget tahu. Dan ada juga untuk dari teknologi di sini penggunaan alat vakum makanan yang gunanya untuk mengurangi kadar udara yang masuk sehingga membuat nugget tahu lebih tahan lama. Untuk lingkungan pasar potensial di sini ada di supermarket atau minimarket dan juga food court karyawan. Untuk persaingan kompetitor ini ada di UMKM nugget tahu yang di mana nugget tahu itu memiliki makanan sehat tinggi protein dengan bahan berkualitas, rasa yang nikmat, dan harga yang bersahabat. Keunggulan lainnya sudah banyak dikenal masyarakat yang di mana mudah diolah serta memiliki kandungan protein yang tinggi. Dan juga masyarakat umum, keunggulannya juga ada di populer dan telah banyak dikenal masyarakat umum karena bahan yang digunakan berkualitas dan packaging yang baik.
Nah, ini untuk dampak faktor lingkungannya ada pada udara dan cuaca. Naga tahu itu rentan terhadap kebersihan terutama pada cuaca dan udara yang ada dalam kemasan. Yang digunakan haruslah memiliki kemasan yang kedap udara dan divakum guna mempermudah pendistribusian, penyimpanan naga tahu pada lemari pendingin dan menghambat pembusukan pada naga tahu. Solusinya memilih kemasan yang kedap udara dan dilakukan vakum agar dapat menghambat pembusukan naga tahu lebih cepat, dan penyimpanannya dilakukan di lemari pendingin akan membuat naga tahu lebih awet. Dan untuk penerapan faktor legalnya di sini ada dokumen perizinan seperti izin usaha meliputi akta pendirian, anggaran dasar, dokumen kelengkapan pajak, nomor induk berusaha serta izin lokasi, dan ada izin operasional meliputi izin produksi dan perizinan khusus terhadap kegiatan tertentu, dan ada juga penerapan faktor legal yaitu di hak kekayaan intelektual, yaitu di hak merek merupakan hak yang digunakan untuk melindungi merek atau nama produk yang kedudukannya sebagai citra produk, dan hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut ini video dari pembuatan naga tahu, Ibu. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Linda. Sambil melihat videonya, sambil mungkin rekan-rekan semua silakan siapa yang ingin menanggapi produk naga tahu dari Mbak Linda. Persilakan. Oh, ada tambahan wortel ya sama daun Iya, bawang. benar, Ibu. Lalu tepungnya ada tepung nggak? Untuk tepungnya sendiri itu hanya sebagai ini aja, Bu, untuk perekat pada tepung panir. Oh, untuk si tahunya bisa rekat tanpa penambahan tapioka gitu? Bisa, karena pakai telur juga, Bu, 1 butir. Oh iya, pakai telur ya. Saya belum nyampe telur dia. Oke, di steam dulu, Iya, dikukus dulu, Ibu. dikukus. Ya, kemudian baru nanti dicetak pakai panir. Oke. Oke, untuk menjualnya bagaimana Mbak Linda? Dalam kondisi beku atau Posisi sudah didinginkan, Ibu? sudah digoreng ya? Belum, tapi posisinya sudah didinginkan ke dalam lemari es. Oke. Bukan dalam kondisi sudah digoreng? Bukan. Oh, seperti itu ya? Iya. Oh iya. Jadi posisi dalam bentuk frozen juga, Bu. Seperti itu. Dijualnya berapa? Dalam satu wadah itu berapa? Dalam satu wadah itu ada di 7 pieces. Kenapa 7? 7 pieces menurut saya better sih, Bu. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Karena untuk dari harganya cuma di 15.000 per box. Oke. Agak ganjil aja ya. Maksudnya biasanya kan kalau kita beli, oh berapa? 5, berapa? 10 gitu. Iya, di 7 Ini pieces, 7 Ibu. gitu. Karena Oke. dalam satu tahu itu, karena saya pakai satu tahu itu kan cuman modal di 5.000 ya, Bu, ya. Tapi ketika dibuat menjadi adonan itu bisa jadi lebih dari 30 potong. Jadi kan Dari udah satu tahu tadi? dari satu tahu Cina itu dia bisa lebih dari 30 potong, karena kan kita kan tambahin adonan seperti kayak wortel, terus ada tambahan telur juga, jadi lebih banyak gitu, Bu. Dan ketika di-set, terus dicetak dan dikukus dan dipotong itu bisa lebih dari 30. Oke. Mungkin kalau saya lihat dari produknya tadi, belum seragam aja sih ya bentuk ukurannya. Nah, Iya, tadi ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. iya Mungkin benar. kedepannya bisa seragamkan kali ya, biar cantik
rapi gitu. Siap, Ibu. Kemudian juga wadahnya kegedean kalau kata saya ya untuk dijual. Maksudnya itu dengan wadah segitu bisa diisi lebih banyak gitu. Karena kan wadahnya gede banget. Nah, kalaupun mau cuma 7, saya pikir bisa yang lebih tipis. Oh, Karena kan kita kalau mau beli ngelihat ada yang kosong kan seakan-akan di kosong sih gitu kan. Kita baik. mindsetnya maunya full ya. Jadi Oh, seperti itu. Oke, berarti ini tujuan konsumennya ke siapa? kemarin sih saya jual ke rekan-rekan kerja ya, Bu. Karena kan saya juga anak kos. Jadi rekan-rekan kerja saya juga rata-rata anak kos dan kebetulan juga di lingkungan kerja saya banyak yang seperti vegetarian. Oke, Nah, oke, karena ini kan cocok sih. tahu sendiri kan sebagai protein nabati ya, Bu, ya. Jadi, pecinta vegetarian itu lebih suka ya untuk yang nabati gitu, sebagai alternatif. Oke, terus ke depannya mau seperti apa nih produknya, Mbak? Untuk kedepannya sih mungkin dari segi packaging ya, Bu, seperti nanti dibuat, vakum untuk mempermudah pendistribusian, penjualan, dan pastinya kan kalau untuk nugget tahu ini kan dalam bentuk frozen, saya pengen kedepannya buat. Nah, otomatis, butuh vakum itu untuk supaya kedap udara juga sih, Bu. Jadi untuk, Oke. bisa diterima oleh banyak kalangan dan juga dari seluruh daerah gitu. Oke. Oke, good job Mbak Linda. Semoga semakin berkembang ya tahunya. Saya yakin enak sih. Karena saya penggemar tahu. Enak-enak itu enak. Iya. Oke, semoga berkembang dan semakin cuan. Oke, terima kasih Mbak Linda. Give applause untuk Mbak Linda. Next, Mas Haikal, dipersilahkan. Ya, silakan Mas Haikal. Presentasinya apa sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan, tinggal di full screen kelihatan. ya. Boleh gini aja, Bu. Soalnya takutnya nggak ke slide. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saat ini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan saya bernama keripik tempe Republik Rasa. Nah, saya tentunya akan memaparkan 9 inti pokok, yaitu seperti definisi produk, aspek pemasaran, keuntungan perusahaan ke depannya, umur usaha di masa depan, atau teknologi, lingkungan pasar posisi dan persaingan pasar yang kompetitor, dampak faktor lingkungan, dan juga faktor legalnya. Nah, mengapa di sini saya memilih produk keripik tempe Republik Rasa ini? Karena keripik tempe Republik Rasa ini merupakan cemilan dari inovasi produk tempe dari tempe berkualitas tanpa menggunakan MSG. Nah, keripik ini tentunya cocok bagi konsumen sebagai teman cemilan. Nah, kenapa sih bisa menjadi teman cemilan? Nah, keripik tempe ini memiliki tekstur yang renyah, gurih, dan tidak bikin gatal di tenggorokan. Demikian warna coklat kemasan serta bau aroma daun jeruk yang menggoda membuat konsumen akan selalu ketagihan untuk selalu mengambil ini di saat santai dan cocok dijadikan sebagai teman cemilan Anda. Nah, sorry. Untuk aspek pemasarannya dari yang pertama itu dari segi segmentasi. Nah, saya akan memaparkan yang terlebih dahulu untuk segi demografisnya, yaitu ada target konsumen ialah dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, namun remaja dan juga orang tua sebagai unsur utamanya. Awareness-nya itu adalah orang dengan concern dengan makanan cuman bebas MSG secara ekonomi untuk seluruh kalangan ekonomi dari rendah sampai yang atas. Nah, untuk yang pekerjaan cocok untuk seluruh profesi yang menginginkan mengkonsumsi cemilan yang saat yang santai. Nah, untuk yang positioning, Republik Rasa juga menghadirkan produk keripik tempe menggunakan kedelai berkualitas dan tanpa diberikan MSG. Nah, untuk targetingnya itu, Republik Rasa menghadirkan produk keripik tempe menggunakan kedelai berkualitas dan tanpa diberikan MSG. Cita rasa produk kami yang gurih dan tidak membuat mengeluarkan gatal, lalu dikemas dengan plastik standing post yang bisa dibuka dan tutup kembali, merupakan solusi praktis untuk cemilan bagi seluruh kalangan konsumen, terutama pekerja kantoran. Nah, untuk marketing mix-nya itu ada dari segi produknya itu yaitu tanpa menggunakan MSG dan menggunakan kacang kedelai berkualitas. Dan secara harganya itu
Harga yang ditawarkan tentunya cenderung terjangkau, berkisar di antara 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Untuk pemasarannya itu saya lakukan secara COD, WhatsApp dan juga Instagram. Cara promosi itu saya lakukan melalui di media sosial ataupun langsung cara kepada rekan kerja, teman ataupun saudara. Nah, untuk keuntungan usaha ke depannya itu dari segi penjualan totalnya itu sekitar 65.000, total laba kontrak ada 25.000, dan total dari BB lainnya itu sekitar 10.000, dan laba operasional itu sekitar 15.000. Nah, untuk umur usaha di masa depannya itu yaitu sebagai produk cemilan, usaha ini memiliki umur yang panjang di masa depan dan perlu dilakukan pengembangan seperti pengembangan inovasi rasa yang unik dan kaya akan cita rasa lokal seperti cita rasa rendang, sate, soto kuning Bogor, sambal mata, sambal korek, dan lain sebagainya. Membuat variasi ukuran kemasan dan sebagainya, dan membuat kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Nah, untuk faktor teknis dan teknologi yang akan digunakan di masa depan, tentunya saya berencana akan menggunakan mesin pengiris tempe agar pemotongannya itu bisa dilakukan secara presisi dan juga cepat, dan juga mesin penggoreng agar bisa dimasak secara massal dan juga banyak, dan juga mesin pengiris minyak dan juga mesin pengemas keripik. Nah, untuk dari segi pasar potensialnya itu, saya menargetkan dari remaja SMP dan juga sampai SMA, sentra UMKM, dan juga pekerja kantoran. Nah, untuk persaingan dengan kompetitor ini, kita Quick Time Periodic Rasa ini kita bersaing dengan brand-brand besar seperti Taro, Monilo, dan juga Kitela. Nah, dampak dari faktor lingkungan terhadap faktor usahanya itu, nah dari kita limbah minyak goreng itu bisa dijual ke vendor dan dijadikan biodiesel. Sampah plastik kemasan itu bisa dijual ke bank sampah, dan sisa bahan baku yang memang tidak terpakai seperti itu bisa dijadikan kompos pupuk. Untuk dari segi faktor legal yang akan diterapkan, saya akan menggunakan haki, PRT, juga halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga calon konsumen bahwa produk Republik Rasa juga memenuhi persyaratan keamanan mutu dan kejangkauan bahan baku dan proses produksinya. Saya menggunakan haki juga berfungsi untuk mematikan desain logo dan label kemasan agar tidak ditiru oleh kompetitor untuk menghindari masa depan kehilangan calon pembeli karena pemilik tersebut bingung untuk memilih produk yang diinginkan. Berikut merupakan proses produksi yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah mempersiapkan bahan bakunya terlebih dahulu. Lalu yang kedua mengiris tempe, cari tipis-tipis. Lalu mengiris daun jeruk. Lalu setelah itu irisan tempe tersebut digoreng hingga kering. Lalu dikumpulkan dalam satu wadah. Setelah itu buat adonannya, dan irisan tempe yang sudah digoreng kering itu dimasukkan ke dalam tepung, lalu digoreng hingga kering, lalu setelah itu diamkan sebentar hingga benar-benar tidak panas. Sampai tidak panas, lalu masukkan ke dalam kemasan dan produk itu siap untuk dimasakkan. Ini merupakan testimoni dari produk keripik tempe rasa ini. Baik, sudah selesai. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika memang masih ada kekurangan. Oke, terima kasih Mas Oke. Haikal. Ya, sama-sama. Monggo silakan rekan-rekan yang lain yang ingin menanggapi presentasi atau produk keripik tempe dari Mas Haikal, dipersilakan. Enggak? Oke, ini Mas Haikal ya. Udah, kalau teman-temannya nggak mau nanggepin, saya aja. Jadi ini menariknya adalah keripik tempenya tanpa MSG, begitu? Iya benar, saya nggak pakai MSG. Oh iya, Iya. baik. Bikin sendiri ya berarti ya tempenya, bukan yang kayak beli. Tempenya saya beli Bu dari vendor tempenya. Jadi Oh, saya tempenya aja. saya beli bahan baku tuh saya goreng gitu, saya olah sendiri. Oke. Saya pikir di awal tadi Masnya beli bal-balan terus nanti diwadahin aja, tinggal nanti ganti merek gitu. Oh enggak ya, bikin sendiri ya? Enggak, saya bikin sendiri. Oke. Ada kendala nggak dalam pembuatan tempenya? Untuk Atau udah kendalanya biasa sih bikin tempe? enggak. Ya, jadi untuk kendalanya itu, jadi kalau untuk menggoreng tempe itu sepertinya itu jadi suhunya itu suhu dan waktunya itu harus sama. Jadi nggak boleh kayak, jadi waktunya nggak boleh kayak kelamaan gitu. Jadi bakal gosong gitu Bu. Iya benar.
Berarti sudah tahu dong waktu dan suhu penggorengannya berapa? Kayaknya saya pas itu pas saya olah sih saya kira-kira aja sih asalkan jangan sampai benar-benar warnanya kecoklatan banget gitu. Oke 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 oke. Ini tadi testimoninya dari? Testimoninya kalau di sini maaf. Oh ini dari COD Bu. Oke, berarti orang luar ya, bukan yang dikenal ya? Iya benar Bu dari COD. Oke. Ini yang pertama Heeh, COD, terus ada juga heeh, dari testimoni dari memang dari teman kerja saya. Jadi mhm, teman kerja saya juga memang pengennya gitu, pengennya memang lebih garing lagi gitu Bu. Terus yang kedua itu kalau saya kan bawa produksinya itu kan ya memang rasa original. Mereka tuh pengennya mhm, tuh kayak ada rasa yang macam-macam gitu kayak misalkan rasa sambal balado kayak gitu Bu. mhm. Karena biar nggak tahu boring aja. Oke oke. Nah, itu menarik. Jadi tadi ada perkembangan ke depannya ya, mau ditambahkan rasa sate gitu ya tadi, Iya, soto. saya unik dan kayak akan Mmm, cita rasa lokal. oke. Nih, menurut Mas Haikal, Mas Haikal kan non MSG ya. Kalau Mas Haikal beli, apa, flavor-nya di luar, itu kan pasti ada MSG-nya dong. Nah, gimana caranya menjaga mutu atau brand tanpa MSG, sementara rasa-rasa itu aja tuh udah MSG banget gitu, Kalau gimana coba? MSG sih Bu, kalau biasakan saya di rumah itu saya kalau masak gak pakai MSG Bu, saya pakai totole. Nah Karena saya kemungkinan akan inovasi pakai itu. oh gitu. Totole bukan MSG? Penyebar rasa sih, tapi bukan kayak dari micin gitu loh. Oh mungkin lebih fokusnya bukan ini ya, bukan MSG yang macam sorry sebut nama mereknya ini kayak Sasa gitu, Iya Ajinomoto iya gitu ya? kayak gitu. Oke. Nah terus ke depannya gimana coba? Kalau mau rasa-rasa yang sate, soto tadi gimana caranya? Kira-kira? Kalau sate sih, hmm, Dikit ada rasa sate tadi ya? Misal kemungkinan sih misal. ke depannya itu saya akan coba dulu untuk inovasi rasanya dulu Bu. Mmm, Saya coba inovasi rasa dan juga diskusi kepada teman-teman bagaimana. Cuman untuk secara inovasi sih baru tampung idenya aja. Eh, Mungkin di masa depan bagus nih untuk dilaksanakan nih, ya kan? Karena usaha itu gak akan mati kalau misalkan kita harus tetap inovasi. oke oke oke. Ya berarti mungkin tantangannya adalah bagaimana menghasilkan variasi rasa tanpa penambahan MSG gitu ya. Iya, Itu iya adalah benar. tantangan utamanya Mas, Iya benar. Haikal sih menurut saya. Sama tadi mungkin kalau masalah suhu waktu bisa di trial error lagi lah sampai ditemukan berapa sih suhu tepatnya, berapa sih waktu penggorengan yang tepatnya, sama ya itu kalau mau variasi lebih banyak, variasi lebih menarik dengan cita rasa lokal ya itu tantangannya adalah MSG tadi, karena kita kan MSG banget ya ciki-cikian itu, snack-snack-an kayak gini nih. Oke, terima kasih Mas Oke, Haikal terima kasih. Gifakos, Mas Haikal, semoga kedepannya semakin berkembang. Oke, next Mas Rory ya? Mbak Rory, maaf. Silakan Mbak Rory. Iya, Ibu. Mohon maaf, Ibu, suaranya ada nggak ya, Bu? Ada. Ada ya, Bu. Terima kasih Silakan. sebentar ya, Bu. Ya. PPT-nya sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah Mbak Rory, tinggal di full screen ya. Full screen. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rory Fitriani Larasati dari UPBJJ UT Serang. Ini pemaparan proposal kelayakan usaha tahu isi bakso dengan chili oil. Deskripsi produknya ini merupakan tahu
tahu isi semacam tahu Sumedang yang diisi dengan adonan yang terbuat dari ayam dan tepung tapioka, lalu penyedap dimasukkan ke dalam tahu dan dikukus. Lalu diberi saus yaitu chili oil. Aspek pemasarannya itu ada anak muda hingga dewasa yang menyukai makanan pedas, praktis, dan kekinian. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan psikografi, yaitu gaya hidup pecinta kuliner pedas. Harga satu porsinya itu 10.000 dengan isi 5 tahu isi dan 1 chili oil yang dipisahkan kemasannya. Untuk keuntungan perusahaan ke depannya itu ada peningkatan pendapat, margin keuntungan tinggi, potensi ekspansi pasar, juga peluang kemitraan. Ini ada harga untuk beberapa kali buat ya Bu. Untuk satu kali buatnya yaitu ini ada bahan yang satu kali pakai dan ada yang beberapa kali pakai. Biasanya bisa dipakai sampai 3 kali pakai, yaitu tepung tapioka, garam, penyedap rasa, bawang putih, sama gula. Untuk biaya produksi yaitu kan harga jualnya 10.000, total pendapatannya itu satu kali pembuatan itu bisa 6 porsi, jadi 6 dikali 10 yaitu 60.000. Untuk laba bersih finalnya itu sekali produksinya itu 20.000. Umur usaha yang akan berjalan di masa depan itu jangka menengah yaitu 3-5 tahun. Untuk faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan digunakan yaitu ada mesin penggiling daging, ada cetakan tahu isi otomatis, jadi nggak usah masukin adonan ke dalam tahu satu persatu lagi. Terus ada deep fryer, ada vacuum sealer juga untuk pengemasan frozen. Untuk teknologi penyimpanannya itu ada freezer untuk frozen food-nya, ada cold chain di frozen sama kemasan food grade. Lingkungan pasar yang potensial itu di wilayah dekat sekolah, kos-kosan, kampus, atau kantor. Persaingannya itu ada UMKM lokal atau penjual di marketplace dengan produk sejenis makanan ringan cepat saji seperti risoles, bakso goreng, dimsum. Untuk faktor lingkungan terhadap usahanya, dari aspek sosial dan budaya, ada preferensi masyarakat terhadap makanan pedas gitu. Terus secara ekonomi juga dan daya beli masyarakat yang cenderung memilih makanan dengan harga yang terjangkau. Untuk faktor legalnya akan ditetapkan NIB, terus sertifikat halal, pendaftaran merek, dan izin edar BPOM. Ini produknya seperti ini, bisa disajikan dengan hanya dikukus, bisa digoreng, juga ditambahkan kuah bakso. Chili oilnya dipisah dalam cup kecil. Untuk apa namanya Bu? Apa nih? Untuk Apa, reviewnya ini katanya reviewnya tahu isinya udah enak, daging ayamnya juga terasa, tapi ada yang bilang katanya si adonannya itu masih terlalu keras, walaupun ayamnya terasa banget tapi keras gitu Bu katanya. Jadi minta tolong untuk lebih lembut lagi, lebih kenyal lagi katanya seperti itu. Terus sudah seperti itu untuk produksinya. Oke, terima kasih Mbak Rory atas pemaparannya. Kayak tahu bakso enak nih. Bikin lapar semua nih produk-produk hari ini. Oke, silakan rekan-rekan semua sebelum dari saya. Mungkin silakan teman-teman
menyampaikan saran tanggapan dari produknya Mbak Rory. Ya, nggak apa-apa sambil kita tonton aja, biar kita tahu. Iya, Bu. Silahkan, rekan-rekan yang lain. Sorry, ini daging ayam ya? Iya, Ibu, dari daging ayam pakainya 350 gram daging ayam. Tepungnya Oke. cuma 5 sendok. Oke, 5 sendok itu berapa gram? Sekitar 50 gram kali ya, Ibu. Ini masih keras ya? Komentarnya masih keras. Iya, masih keras. Katanya mungkin kurang di bagian air. Karena di situ saya kan pakai satu telur, putih telur. Saya Mm-mm. pikir sudah encer, ternyata katanya masih keras gitu. Jadi kurang air. Oke. Tahunya tinggal beli yang agak kopong ya, berarti. Iya, belinya yang kopong. Oke. Jadi masih diisi manual satu-satu. Ini dikukus, oke. Iya, dikukus selama 15 menit. Sudah dijual berapa kali, Mbak? Produksinya berapa kali nih? Baru produksi 1 kali, ini dapat 6 pieces. Jadi 6 porsi, 6 porsi, Bu, maaf. 6 porsi, 1 porsinya berapa tahu? 5 tahu. Dijualnya? Dijualnya Berapa tadi? 10.000. Oke. Sudah sama chili oil juga ya? Ya, sudah sama chili oil juga. Kemudian ada berarti tambahan bakso, kuah bakso, sorry tadi katanya. Iya, kuah bakso. Saya pakai ini aja sih, Bu, pakai bumbu penyedap sama tambahan apa? Daun bawang. Oh, oke. Oke. Dijualnya ke siapa nih? Ke anak-anak sekolah sih, Bu, target pasarnya. Tapi kalau ada orang tua yang antar anak mau beli juga bisa gitu. Berarti dekat rumahnya Mbak Rory ada sekolah gitu, terus jualannya di daerah sana. Iya, Menarik. Ini untung besar kalau misalnya jualan di sekolah tuh. iya, Nggak Bu, usah betul. nggak usah diwadahin banyak-banyak, kecil-kecil aja udah banyak itu lakunya. Oke, peluang. Kemudian mungkin apa ya? Oh ya, ke depannya mau gimana? Ini banyak banget, ini peluangnya besar nih. Mbak Rory bisa jualan macam-macam banget di sana. Nah, kira-kira dari produk tahu bakso ini apa yang mau Mbak Rory kembangkan? Sama aja kayak produk lainnya ya, Bu, paling ditambah variasinya. Kayak sekarang kan apa-apa udah pakai keju ya, Bu. Nah, Hmm, jadi saya kepikiran gimana kalau tahu isi bakso ini di dalamnya dikasih keju yang lumer juga gitu. Keju hmm, mozzarella ya, kayak gitu oke, paling. menarik sih. Iya, menarik. Setuju saya. Ya itu peluangnya besar banget, saya coba dimanfaatkan ya. Pasti untung besar tuh, yakin saya. Silakan, semoga kita bisa mendengarkan nanti perkembangan produk Mbak Rory kembali. Good Iya, luck Ibu, Mbak terima Rory kasih. atas produknya. Oke, Iya, Ibu, terima kasih next. banyak. Sama-sama. Next ini ada Mas Antoni. Mas Antoni sudah siap? Ya, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Setelah Mas Antoni, siapa yang mau paparan? Tinggal, oke. Al-Mukharimah, Al-Mukharimah ya. Udah terakhir, tinggal satu ya. Oke, good. Silakan Mas Antoni. Bentar, Bu. Bu, webcam saya nyala gak di Ibu, Bu? Oh, belum muncul ya? Kayak kecoret gitu terus gini, Bu. Coret. Kenapa itu? Nggak bisa nyala gitu, Bu. Gak apa-apa, Bu, off cam.
Oh, maksudnya kameranya ya? Oh, nggak apa-apa ya udahlah. Mungkin ada pengaturannya kali ya. Biasanya sih ada pengaturan di laptopnya. Ya udah nggak Ibu apa-apa. atau selanjutnya dulu, Bu. Saya coba reload. Gimana? Saya coba nge-restart dulu tuh ya, Bu. Boleh? Bisa, Boleh, Bu. boleh. Di ini aja cari di settingannya ya. Biasanya di settingan laptopnya. Nge-off, apa, langsung auto mematikan kamera. Oke, Bu. Settingan ininya, settingan laptop. Oke, kalau gitu Mbak Al Mukharimah dulu. Silakan. Silakan Mbak Al Mukharimah. Silakan Mbak Al Mukharimah. Sudah bisa share screen? Iya Bu, lagi dicoba Bu. Tapi ini belum tampil Ya, Windows-nya Bu. Windows-nya. Share Windows. Kayaknya lagi ini ya, mungkin sinyalnya. Coba Iya. share Windows, nanti muncul kok. Tetap nggak ini Bu, nggak tampil di Oke, kalau gitu di-share aja di mana? Di grup, nanti biar bisa saya share ulang, biar share-share yang biar saya aja nge-share di sini gitu maksudnya. Iya. Ya, Boleh kan mungkin yang tadi ya. tampil ya Bu. Gimana? Yang sebelumnya tadi mau ulang tampil Oke. atau Ya, Mas Antoni aja udah bisa nih. Silakan Mas Oke, Antoni. baik, Bu. Sebentar. Bu, bentar, izin share screen dulu. Pak Mahal Mukharimah silakan dikirim ya PPT-nya. Apakah sudah terlihat, Ibu dan rekan-rekan semua? Oke, sudah silakan Mas. Selamat malam, Ibu serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Antoni Wijaya dan NPM 04216665. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang studi kelayakan usaha dari produk yang saya buat. Produk yang saya angkat pada mata kuliah kewirausahaan pangan ini merupakan puding 2 lapis dengan topping potongan cookies. Lapisan pertama merupakan puding rasa susu, namun lapisan kedua merupakan puding rasa coklat. Untuk aspek pemasaran sendiri, produk ini menargetkan konsumen mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan perkiraan umur dari 13 tahun hingga 65 tahun. Namun target pasar yang utama dalam produk ini adalah berfokus pada remaja hingga dewasa. Dan untuk target pasarnya sendiri tentu saja yang konsumen yang penyuka manis. Jika saya diberi kesempatan dan memperoleh keuntungan ke depannya, maka yang akan saya lakukan adalah mengembangkan produk puding ini, contohnya dengan menambahkan variasi rasa, lalu menambahkan bahan-bahan lain yang meningkatkan daya jual produk seperti buah-buahan, kemudian penggunaan bahan lain yang lebih baik seperti pemanis alami yang lebih sehat. Untuk umur usaha sendiri kurang lebih diperkirakan akan berjalan sekitar 2 tahun dengan terus melakukan perbaikan dan juga evaluasi yang berkesinambungan. Namun usaha juga akan mempertimbangkan keberlanjutan berdasarkan dari prospek penjualan. Untuk faktor teknis dan teknologi yang akan digunakan pada produk puding ini adalah peralatan
produksi seperti cetakan puding, sehingga produk yang akan dihasilkan lebih bervariasi dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Kemudian packaging yang lebih baik dari segi kualitas, dan juga standarisasi proses produksi puding, mulai dari proses pemasakan, waktu pemasakan, dan juga konsistensi dari rasa puding itu sendiri, sehingga puding memiliki kualitas yang terjaga di konsumen manapun. Kemudian lingkungan yang potensial bagi produk puding ini, baik mengembangkan produksi maupun pemasaran, seperti lingkungan sekolah, lingkungan perkantoran, lingkungan tempat makan, dan juga lingkungan mall. Dan untuk persaingan dengan kompetitor sendiri, untuk puding yang sudah ada di pasaran seperti Wongkoko puding dan Inako puding, dan kalau nggak salah Moh puding, produk lokal. Namun strategi saya di sini untuk mengungguli produk-produk tersebut adalah penggunaan bahan yang lebih sehat seperti pemanis alami, daun stevia yang menggantikan gula pasir, sehingga dapat memberikan serta meningkatkan produk branding puding sehat. Kemudian variasi rasa juga akan ditingkatkan, konsistensi puding juga akan dijaga, dan juga akan mengusahakan kemitraan yang strategis dengan mitra-mitra di luar sana untuk memperkuat jaringan pemasaran. Dan untuk dampak lingkungan terhadap usaha, yaitu tentu saja kebersihan, sehingga higienitas dari produk itu sendiri dan juga proses produksi akan selalu dijaga dengan baik. Kemudian tren hidup sehat di masyarakat yang mulai naik, sehingga penggunaan pemanis alami juga akan lebih dipertimbangkan. Kemudian daya beli konsumen, sehingga produk akan dipertimbangkan untuk lebih ekonomis lagi, dan juga regulasi yang berlaku di masyarakat, contohnya seperti sertifikasi halal. Dan untuk faktor legal yang akan diterapkan, yaitu seperti sertifikasi halal produk, pembentukan badan usaha yang formal seperti perseroan terbatas atau PT, pengurusan izin usaha, dan juga izin produksi distribusi ke BPOM, serta penerapan standar baik internasional maupun nasional seperti SNI dan juga ISO. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Dan untuk proses pembuatan dan juga testimoni ada di video, Bu. Boleh ditampilkan atau bagaimana ya, Bu? Boleh sambil ditampilkan. Ya, Bu, sebentar. Oke, sambil ini melihat hasil karyanya Mas Antoni, monggo dipersilahkan rekan-rekan yang lain yang mau memberikan tanggapan. 2 lapis cenah, ayo. Ya, Bu. Untuk videonya sendiri kurang lebih sekitar 6 menit, Bu. Jadi kalau misalnya dari saya kelamaan, boleh dibilang aja, Bu. Nanti saya skip-skip. Ya, oke. Ya, Bu. Sambil menunggu nih, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Pudingnya pakai puding apa nih, Mas Antoni? Untuk sekarang sih, Bu, supaya lebih ekonomis, pakai agar-agar sih, Bu. Agar swallow gitu ya? Ya, Bu, betul. Tapi kalau misalnya ke depannya mau mencapai konsumen yang menengah ke atas, bakal pakai puding yang lebih premium gitu. Oke. Oh, ini masih pakai ini nih, berarti masih pakai gula ya? Tadi kan Ya, maunya yang sehat ya? itu rencana ke depannya maksudnya, Bu. Oke. Mungkin bisa pakai stevia gitu kan. Sekarang Ya, kan lagi rame stevia tuh. Wah, ini mah enak. Susu kental manis, puding. 2 lapis itu maksudnya apa, Mas Antoni? jadi lapisan pertama itu lapisan coklat gitu, Bu. Lapisan kedua lapisan yang susunya gitu, Bu. Oh, oke. Nah, kira-kira ada kendala nggak selama bikin puding? Kalau
mungkin sekarang kan skalanya lebih kecil ya Bu. Jadi kalau menurut saya belum terlalu berkendala sih Bu. Tapi kalau ke depannya kan puding 2 lapis saya harus nunggu dingin dulu ya Bu yang bawahnya. Jadi Nah itu. bakal makan waktu yang lebih banyak sih Bu kalau volume produksinya naik. Seperti itu sih Bu. Harus dipikirkan lagi. Ya ini pudingnya bisa nggak bercampur ya? Saya kok bikinnya selalu bercampur ya? Ditunggu kering dulu Bu yang bawahnya. Oke. Kalau tunggu kering terus dicampur yang kedua, emang dia tidak terpisah gitu ya? Lapisannya Enggak Bu. tidak saling terpisah. Oh, Jadi oke. keras aja 2 nempel gitu Bu. Udah saya tes forward ke bagian itu Bu. Bentar. Oke, habis itu dimasukin kulkas. Enggak Bu, didiemin. Kalau kata ibu saya kalau lagi panas-panas dimasukin kulkas meledak kulkasnya Bu. Iya ya. Iya nggak? Maksudnya didiemin dulu, habis itu baru dimasukkan kulkas Iya, Bu. gitu ya? Betul Disimpannya. Bu. Ini untuk penuangan setengah adonannya Bu, dibiarkan dingin, terus ini penyiapan untuk cookies yang akan ditaburi di atasnya. Lalu ini pembuatan puding yang lapisan kedua Bu, yang Oke. rasa susu. Nah, ini pudingnya sudah keras Bu, baru dituangkan di atasnya. Hmm. Ya nggak nyampur ya? Enggak Bu, soalnya udah keras yang bawahnya Bu. Oke. Lalu nanti di atasnya ditaburin cookies tadi. Ya Bu, betul dipercepat Oke. tadi. Nah, jadi gini Bu. Jadi penaburannya itu diusahakan, nah ini Bu kendalanya serius. Kendalanya tuh kan kalau ditaburin cookies pas agar putihnya masih cair tuh malah jadi tenggelam ke bawah Bu. Iya, Jadi gak benar. Karena kan berat betul ya. kayak belah kiri itu Bu, belah kiri bawahnya. Itu tuh Oh nanti iya. tenggelam gitu. Jadi diusahakan si pudingnya tuh udah rada keras kenyal-kenyal dulu gitu Bu. Jadi setengah matang gitu Bu. 3/4 Oke, matang. oke. Sejauh ini gimana testimoni konsumen? Testimoni konsumen di sini Bu. Dari saya penjualannya lewat WhatsApp Bu. Hmm. Kalau dari ini dari Karani mah suka, cuman katanya kemanisan Bu yang putihnya karena kan mungkin udah pakai gula, pakai susu juga Bu. Iya, iya, Terus dia iya. bisa bonus lagi Bu kan testimoni. Lalu Harga yang jualnya satu berapa satunya? kalau sekarang sih sekitar 7 ribuan Bu. Oke. Soalnya kan cupnya juga lumayan besar ya Bu. Kalau dari Lumayan sih. kampung ini katanya dia suka sih Bu. Overall positif sih Bu. Gitu, Bu. Oke, good job. Kemudian ini yang saya penasaran, dijualnya berarti selain ke teman-teman, jualnya ke siapa dulu nih? Untuk saat ini rekan-rekan sih Bu yang kenal-kenal dulu lewat WhatsApp Bu. Oke, oke. COD-an, apa? Dikirim pakai ini ya, ojol gitu ya? Nah, betul. Oke, nah apakah pernah terjadi kayak misalnya, kan dia keras ya harusnya pudingnya, nah taruh kelamaan di luar dia mengalami misalnya, apa, sineresis gitu loh, keluar airnya kah atau seperti apa gitu? Oh ya Bu. Kebanyakan juga kayak gitu Bu, tapi kalau dari konsumen sendiri nggak terlalu masalah sih Bu. Oh, oke, oke. Hmm. Mungkin ke Soalnya kan depannya gitu ya, perlu diperhatikan ya, karena kan dia ada gulanya, ada apa, agar-agar itu kan cenderung menghasilkan air ya kalau sudah dia kelamaan di suhu ruang. Tuh, itu mungkin ke depannya perlu diperhatikan atau mungkin, bisa kerjasama sama pihak lain. Tuh, pihak lain, kayak tadi kan gambarnya kafe nih, jadi kok otak saya malah pudingnya bisa dititipin di kafe gitu, atau di rencana rumah makan. Gimana gimana? itu rencana kedepannya sih, bukan kalau dari Ibu sendiri kan bilangnya ini Mhm. presentasi seakan-akan ke investor gitu. Iya ya, benar benar. Iya, jadi, mungkin ke depannya bagus banget kalau bisa dititip tuh, di restoran, ini kan sebagai dessert ya. Oke Bu, baik. Makasih Bu Oke, atas mungkin masukannya. yang lain silakan, ada lagi? Selain dari saya nih. Ada. Oke, good job Mas Antoni. Good luck, Terima kasih. semoga nanti ke depannya bisa Bu. terlaksana semua cita-citanya ya. Bisa Terima berkembang itu kasih. nanti kalau saya ke Starbucks, oh ada produknya Mas Antoni nih. Aduh, amin, amin. Tuh, oke, good luck Mas Antoni. Give applause.
Terakhir ada Mbak Al-Muharimah. Silakan. Ini saya yang ini ya, saya yang share. Oke, oke. Oke, sudah terlihat. Silakan Mbak Al-Muharimah. Terima kasih Bu untuk udah dibantu presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al Mukarimah, nomor NIM 0487225599. Saya dari UPBJJ Padang. Saya kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang produk kewirausahaan saya, yaitu pizza mini Sakai nuansa Italia rasa Nusantara. Oke, di sini akan membahas 9 pembahasan. Next, Bu. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Boleh tolong next, Bu. Kita ambil cepatnya. Untuk deskripsinya, itu apa itu pizza mini? Pizza mini adalah produk makanan ringan yang lezat dan ukurannya kecil, praktis dan menarik, dan konsep nuansa Italianya dapat dan rasa asli dari Nusantara. Adapun varian topping yang ditawarkan itu ada ayam suwir, sosis, dan keju. Untuk aspek pemasaran, dari segmentasi yang pertama itu geografis, itu memperkenalkan produk cemilan sehat ke daerah perdesaan, di mana yang biasanya pizza itu dijual dalam ukuran besar dan itu biasanya di perkotaan. Sedangkan demografis, usia sekitar 5-45 tahun, penghasilan pendapatan bawah menengah hingga atas, tingkat pendidikan bawah menengah hingga tinggi. Dan psikografis, konsumen yang peduli kesehatan, menyukai makanan praktis, dan gemar mencoba inovasi kuliner sehat. Ada targeting. Target utama adalah keluarga, anak-anak remaja hingga dewasa yang membutuhkan makanan sehat, praktis, dan terjangkau. Dan konsumen yang mencari alternatif cemilan yang sehat namun tetap lezat dan mudah didapatkan, terutama di area pedesaan. Adapun positioningnya memposisikan pizza mini sehat nih sebagai solusi makanan praktis, lezat, bergizi, dengan harga yang terjangkau, cocok untuk segala usia dan acara. Adapun tagline yang menggunakan mau kenyang tapi murah, beli pizza mini aja, nuansa Italia rasa Nusantara. Di sini menekankan keunggulan harga dan kenyang serta nilai sehat dari produknya. Marketing mix for yang digunakan, yang pertama produk pizza mini sehat berbentuk bulat dipanggang, topping variatifnya ada daging ayam, sosis, dan keju, menggunakan bahan baku berkualitas dan mengandung nutrisi yang mengenyangkan. Varian toppingnya dapat disesuaikan permintaan konsumen, dan kemasannya menarik, higienis, dan mudah dibawa ketika dikonsumsi di take away. Price-nya, harganya itu bervariasi. Untuk satu pieces harganya 3.000 dan juga menawarkan harga spesialnya itu 4 pieces 10.000. Less-nya itu penjualan di outlet di lokasi strategis sekitar di sekolah, dekat sekolah, masjid, rumah masyarakat, dan lapangan futsal. Distribusi melalui platform online, Instagram, WhatsApp, dan pesan antar. Penjualan langsung di event-event budaya dan memperluas jangkauan pada event lainnya. Promotion aktif di media sosial dengan konten menarik, testimoni, dan deskripsi detail produk. Program WOM Mood to Word itu promosi dari mulut ke mulut dengan mengandalkan kepuasan konsumen. Pemesan minimal 2 paket spesial akan diantar di tempat khusus di daerah sekitar. Oke, jadi perkiraan untuk 1 bulan penjualannya dalam 1 pekan itu ambil 5 hari, dihasilkan 1.800 pieces per bulan, di mana keuntungan bersih yang didapatkan dalam per tahunnya itu Rp27.20.256 dengan keuntungan persenan itu 71,52%. Angka tersebut didapat dari perhitungan setelah ini, Bu.
Oke, di sini saya membuat harga persatuan hingga harga per bulan, pengeluaran per bulan, dan pengeluaran per tahunnya. Jadi untuk satu kali adonan itu menghasilkan 5 pieces. Satu hari itu ada 6 kali adonan, jadinya sehingga 50 pieces. Jadi satu pekan 5 hari itu penjualannya kita pilih harinya itu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Itu menghasilkan 450 pieces per pekan. Sehingga dikali dengan satu bulan itu dapat 1.800 pieces. Oke, ini ada pengeluaran serta keuntungan yang didapatkan dalam satu bulan 1.800 itu pengeluarannya sekitaran 3 jutaan dan untuk penjualannya sekitar 5 jutaan sehingga didapatkan untung dalam satu bulan itu 2.251.688 rupiah, dan jika ditahunkan satu tahun itu keuntungannya 27.20.256 rupiah, dan alokasi keuntungannya itu bisa dialokasikan untuk 30% pemasaran, pengembangan usaha 25%, investor 20%, penyusutan alat 10%, cadangan operasional 10%, serta CSR-nya 5%. Untuk umur usaha itu kita bagi menjadi 3 tahap. Jangka pendek 0 sampai 2 tahun itu fokus pada pengenalan produk, membangun brand, dan menjangkau pelanggan awal. Jangka menengahnya 3 sampai 5 tahun itu perluasan pasar, diversifikasi produk, dan peningkatan skala produksi. Dan jangka panjangnya itu lebih dari 5 tahun memperkuatkan loyalitas pelanggan, membangun reputasi sebagai merek pizza mini terpercaya, dan ekspansi usaha atau cabang atau franchise. Next. Oke, jadi faktor teknis dan teknologi kedepannya yang akan digunakan. Untuk teknis itu proses produksinya yang konsisten, kualitas bahan baku, adonan dengan umur simpannya lebih lama, teknologi enkapsulasi rasa, melindungi rasa aroma, karena kan pizza ini ada aroma khusus yang harus dipertahankan. Terus saus dengan fungsionalitas tambahan, dengan racikan sendiri, ukuran dan bentuk yang variatif dan inovatif, kemasan aktif, pintar, kemasannya itu bisa memanaskan secara otomatis. Untuk teknologi sistem pemanggangan otomatis seperti untuk suhu dan waktunya itu bisa menyesuaikan atau menggunakan yang lebih efisien menggunakan gelombang mikro atau inframerah, dan teknologinya itu cetak 3D itu untuk cetakannya tuh adonan dan topping semua itu udah disatukan dalam satu cetakan sehingga tidak lama prosesnya. Next. Oke, ini bagian alir produksinya. HACCP-nya meliputi tahap pertama bahan baku, pengolahan, pembentukan pizza mini, pemanggangan, hingga penyajian. Mulai dari pembentukan larutan ragi, terus pengadukan adonan hingga dipanggang, terus penyajian hingga di packing. Dan ini video pembuatan pizza mininya. Mungkin videonya ini ya Bu, nggak bisa dibuka. Iya, tidak muncul soalnya. Iya, tadi udah bisa soalnya. Lanjut aja boleh. Iya Bu, lanjut Bu. Lanjut. Untuk lingkungan pasar itu kita bisa melihat dari ukuran pasar, tren konsumen, faktor demografi dan geografi, potensi pertumbuhan pasar. Oke, untuk persaingan dengan kompetitor, ada kompetitor langsung, kompetitor tidak langsung, kompetitor modal bisnis, dan berdasarkan inovasi. Dan strategi untuk menghadapi kompetitor tersebut, diferensiasi, ciptakan varian rasa unik, fokus pada kualitas bahan baku, dan tawarkan kemasan yang menarik sesuai dengan tren. Pelayanan pelanggan, berikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif, serta sediakan sistem pemasaran online yang mudah. Branding dan promosi, bangun citra merek yang kuat, dan lakukan promosi di media sosial agar dapat bersaing dengan kompetitor lain, baik dalam besar maupun lebih kecil.
dampak faktor lingkungan, untuk dampak negatifnya air bekas pencucian alat dan kemasan plastik, dan positifnya itu penggunaan bahan baku berkelanjutan seperti proses daur ulang plastik. Untuk faktor legal, wajib izin PRT, halal, dan BPOM. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Itu kata John Wolfgang von Goethe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, good presentation Mbak Al-Mukarimah. Lengkap banget sampai 1 tahun ke depan ya. Jadi mata kita terbelalak. Wow, 27 juta gitu, lumayan lah ya. Untuk pizza mini loh, 3.000-an ya satunya. Iya Bu, kalau satu. Oke. Terjangkau banget. Oke, ininya siapa? Pangsa pasarnya siapa? Pasarnya itu anak-anak atau ibu-ibu juga bisa Bu. Dan penjual. Oh, ini yang di itu ya, sekolah juga ya Kalau jualannya? enggak di sekolah enggak, cuman dekat di sekolah, rumah saya itu dekat di sekolah gitu Bu. Jadi udah pada tahu gitu. Oke. Tapi sebelum ini berarti Mbak Al-Mukarimah udah jualan apa gitu? Belum Bu, ini Baru ini. perdana. Iya, ini kebetulan sebenarnya ini masih coba-coba gitu kan Bu. Terus kita posting-posting kan setelah membuat hasil karya gitu sama teman-teman tetangga gitu Bu. Jadi kita posting, setelah itu ada yang tertarik mau pesan. Jadi kita ya udah kita PO aja lah, kita coba-coba kayak gitu sih Bu awalnya kemarin. Jadi Iya, awalnya PO. iya Bu, karena kita padahal cuma postingan aja sih Bu dari hasil yang kita buat, tapi ada yang minat ternyata gitu. Karena kan kalau di kampung saya itu Bu, itu kan perdesaan gitu ya Bu. Kalau makanan seperti pizza ini mungkin bagi yang belum tahu atau bagi yang masih awam gitu nggak tahu Bu. Dan biasanya itu karena dari tempat saya ke kota itu jaraknya kan 6 jaman Bu. Jadi pizza ini kan biasanya ada di kota. Ya mungkin jadi di perdesaan itu kayak aneh ya makanannya kayak gitu kok enak kayaknya gitu. Kalau dari fotonya sih, tapi kalau misalnya udah dicoba bagi yang minat ya order lagi gitu Bu kemarin itu. Tapi untuk bahan-bahan tidak ada masalah ya, karena kan kayak sosis yang agak susah nih, sosis, mozzarella. Pakai mozzarella nggak? Pakai Bu, pakai. Sebenarnya untuk bahannya agak susah sih Bu, apalagi kan tinggalnya di perdesaan gitu. Cuman kita ada kalau pesan online masih sampai kok Bu di tempatnya. Oh, masih bisa pesan online tapi? Bisa seperti di Shopee masih bisa. Oh ya, oke. Iya, good job sih, misalnya dengan bahan yang agak sulit diperoleh tuh 3.000 tuh menurut saya udah ini worth it ya. Iya. Sangat worth it, malah dijual 5.000 juga menurut saya masih bisa ada yang beli sih itu. Ada juga Bu kemarin yang request kayak ini nanggung katanya kan Bu. Jadi dia pengennya yang harga yang agak besar sedikit katanya, maka kami buat aja versi yang agak besar kayak gitu Bu. Iya. Oke, mungkin iya ke depannya sih tidak fokus ke yang kecil-kecil ya, bisa buat yang loyang kayak pizza normal gimana sih, segede-gede ukuran dari small, medium, large gitu-gitu ya. Mungkin. Karena kan peminatnya udah ada tuh sebenarnya. Ya nanti diberikan beberapa variasinya. Iya Bu, kemarin kenapa kita ambil 3.000 itu anak-anak yang hanya bisa jajannya sekian gitu, jadi bisa belinya satu, terus dari anaknya nanti minat itu ibunya jadi minat kayak gitu kan Bu, maka dia beli yang paket 10.000 itu. Gitu jadi mulai dari anaknya yang mau, terus ibunya minat, satu nggak cukup kayak gitu sih Bu. Iya, iya kecil ya, berapa sih diameternya? Berapa ya Bu? Nggak ngitung karena emang kekurangannya kami nggak ada cetakan. Kita belum buat cetakan, kemarin udah diorder sih Bu cetakannya, tapi belum buat lagi. Sebenarnya kekurangan dari ini bisnis kami ini kurang konsisten penjualannya sih Bu, karena kan
terhalangnya tuh kayak saya itu kalau misalnya ada kegiatan yang nggak di kampung itu jadi berhenti orderannya gitu, padahal peminatnya ada, kayak gitu sih Bu sebenarnya. Cuman nanti itu diusahakan lagi diterapkan. Oke. Mungkin kedepannya udah tahu nih kendalanya atau kelemahan dari usahanya apa, bisa nanti di ini misalnya kayak tadi kelemahan perusahaan saya, usaha saya ini nggak konsisten gitu. Ya bisa dikonsistenkan apa bisa hire orang gitu kan nanti ke depannya. Terus juga tadi mungkin penambahan variasi gitu kali ya. Itu menarik sih. Karena ya nggak kita kan pengennya semua orang mencicipi ya produk-produk yang bisa kita cicipi hanya di kota gitu. Ya benar. Oke, niatnya mulia bener. Terasa biar semua orang tahu rasa Iya, walaupun di desa di tapi luar. kita punya Ya, makanan yang bisa dicoba juga sih versi kotanya kayak gitu ya. iya benar. Jangan nggak tahu banget gitu ya. Iya. Oke, good job Mbak Al-Muharimah. Semoga semakin bisa diperkenalkan kembali produknya, semakin konsisten produknya gitu biar ya terus tadi juga variasinya pokoknya semakin berkembang produk pizza punyanya Mbak Al-Muharimah. Ya, oke, terima kasih. Give applause untuk Mbak Al-Muharimah. Oke, teman-teman, udah semua presentasi? Udah nih, Alhamdulillah, ya Allah. Gak berasa ya. Tuh, mohon maaf menyita waktu malam liburnya, waktu weekend. Ya, weekend, anggaplah long weekend ini, mohon maaf, mengambil waktu long weekendnya. Yes, alhamdulillah kita udah melaksanakan paparan ya. Jangan lupa nanti di tanggal 4 ada sejauh ini tanggal 4 nih informasinya. Nggak tahu mungkin nanti ada berubah atau tidak. Jadi sejauh ini tanggal 4 akan ada gelar produk kewirausahaan. Diharapkan semua teman-teman bisa hadir ya. Terus terus juga nanti salah satu dari teman-teman akan saya rekomendasikan ke FST untuk dipilih menjadi salah satu nominal apa sih calon sebagai salah satu calon pemenang calon mahasiswa kewirausahaan yang bisa diberikan bantuan biaya oleh FST. Semoga salah satunya adalah teman-teman gitu kali ya. Amin. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya atas kerjasama rekan-rekan semua sampai ada yang udah lamaran ikut-ikut lagi ya Allah saya terharu. Iya, mohon maaf atas gangguan malam-malamnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Ini juga web kita terakhir ya. Semoga kita next bisa bertemu lagi di lain session, di lain project, di lain kesempatan. Semangat terus untuk berkembang. Semoga produknya terus terkenal, semakin berkembang, semakin dikenal orang, semakin cuan, saya bilang tadi. Yes, biar kalian semua bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tunggu informasi lebih lanjut dari Ibu dari FST lah ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih banyak Makasih, Ibu. Bu. Makasih Bu, selamat malam. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa.